Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Selamat datang di channel Gojek Platinum bersama gue Ignatius Putranto. Oke, untuk kesempatan kali ini intronya agak beda karena gue tidak akan menampilkan live ngebit. Melainkan gue akan menceritakan sebuah kasus yang sangat fenomenal terhadap driver ojek online akibat menerima orderan offline, mengakibatkan dia merugi banyak banget, dan tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Sebelum gue menceritakan kasusnya, baiknya kalian mempersiapkan posisi duduk yang nyaman untuk kalian, siapkan cemilan juga minuman kalian supaya bisa menikmati ceritanya dan juga mengambil pelajaran dari kejadian ini. Kalau kalian udah siap, yuk langsung aja, begini ceritanya. Seorang driver ojek online di Yogyakarta bernama Pak Bandiman. Pada zaman COVID-19 yang lalu, tentu kita semua mengalami kesulitan ekonomi pendapatan driver ojek online yang menurun. Dalam suatu siang, Pak Bandiman bertemu dengan seorang wanita di dekat Stadion Mandala Krida, Yogyakarta setelah Pak Bandiman melakukan ibadah sholat di masjid. Wanita tersebut menawarkan kepada Pak Bandiman untuk mengantarkan sebuah paket dengan tarif 25.000 yang disepakati. Namun wanita tersebut membayar kepada Pak Bandiman sebesar 30.000 rupiah. Siapa yang nggak seneng kan? Tentunya seneng dong ditambahin. Tapi Pak Bandiman tidak menaruh curiga apapun karena ya namanya kita sebagai driver ojek online, namanya terima pesanan, nganter paket, apalagi paketnya itu hanya berbentuk makanan, yaitu untuk paket buka puasa mungkin ya, karena pada waktu kejadian ini adalah pada waktu bulan puasa di tahun 2021. Kemudian wanita tersebut memberikan paketnya, makanan, membayar uang 30.000 untuk ongkosnya, dan memberikan alamat serta nomor handphone tujuan penerima paket. Penerima paketnya tentu adalah seorang pria, karena yang mengirimkan adalah wanita. Akhirnya Pak Bandiman tersebut jalan menuju tempat tujuan yang sudah dituju. Setelah sampai di depan rumah, awalnya Pak Bandiman mencoba memanggil, namun tidak ada yang keluar. Kemudian Pak Bandiman menelpon nomor yang diberikan oleh wanita tadi di dalam sebuah kertas. Diangkat oleh si pria tersebut, dan si pria tersebut mengatakan bahwa dia sedang tidak ada di rumah, ada istrinya. Kemudian pria tersebut mengatakan tidak kenal dengan orang yang mengirimkan paket, karena si wanita tadi, usut punya usut, dia mengatakan kepada Pak Bandiman bahwa paket tersebut dari Pak Hamid. Nah, pria tersebut mengatakan tidak kenal dengan teman yang bernama Hamid, ya tidak ada. Akhirnya tidak lama kemudian istri dari si pria tersebut keluar, ya kan? Setelah keluar, dia menerima Bandiman, namun si istri pria tersebut juga menolak paket yang dikirimkan oleh Bandiman dengan alasan ya tentunya tidak mengenal seorang yang bernama Hamid yang mengirimkan paket tersebut. Takut terjadi modus-modus penipuan order fiktif di ojek online yang memang cukup lumayan ramai. Akhirnya si istri pria tersebut menyuruh Pak Bandiman untuk kembali membawa paketnya atau mengembalikan kepada pengirimnya. Namun, disinilah kesulitannya ya, karena ini adalah orderan offline yang diterima oleh Pak Bandiman. Tanpa aplikasi, juga Pak Bandiman tidak meminta nomor si wanita tadi yang mengirimkan paketnya. Akhirnya dia bingung kan. Nah, setelah dia jalan pulang, di jalan dia menganggap bahwa oh, makanan ini mungkin rezeki bagi dia yang sedang juga berpuasa. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, membawa paket makanan tersebut untuk digunakan berbuka puasa bersama istri dan juga kedua anaknya.
Akhirnya Pak Bandiman tibalah di rumah, sudah ada istri dan juga kedua anaknya. Di situ tanpa kecurigaan apapun, kemudian dibuka dan disiapkan makanannya, yang ternyata makanan tersebut adalah satu porsi sate dan juga makanan-makanan takjil kecil. Nah, Pak Bandiman berbuka puasa memakan makanan kue-kue basah yang ada di dalam tersebut. Kemudian anak pertamanya mencoba makan sate dan tidak ada masalah tentunya. Nah, barulah kemudian masalah datang ketika si istri dari Pak Bandiman menuangkan bumbu kacang dari sate tersebut. Si anak yang kedua, dia memakan sate, kemudian dia mengeluh bahwa rasanya pahit. Dia merasa mulutnya panas dan dia berlari, si anak Pak Bandiman tadi, ke belakang bermaksud untuk meminum air es. Namun ternyata dia terjatuh dan terdengar suara. Akhirnya Pak Bandiman beserta istrinya keluar mendatangi si anak tersebut, dan didapati si anak tersebut sudah tersungkur. Nah, di saat bersamaan si istri Pak Bandiman juga mencoba makanan tersebut dan mengeluh pusing serta mual. Akhirnya nggak pakai lama, si Pak Bandiman membawa anak beserta istrinya ke rumah sakit di Yogyakarta. Sesampainya di rumah sakit yang udah gawat darurat banget, anaknya bahkan udah berbosa, ya kan, istrinya udah pusing-pusing. Akhirnya nggak lama dari itu, dokter mengabarkan kepada Pak Bandiman bahwa anaknya sudah mengembuskan nafas terakhir. Tapi bersyukurnya bahwa si istri Pak Bandiman selamat, karena dia cuma nyobain sedikit aja gitu, walaupun dianya pusing-pusing. Setelah itu tentu merasa syok Pak Bandiman kan. Nah, setelah ditangkan, akhirnya dokter memberikan penjelasan bahwa si anak ini meninggal karena keracunan. Dan ditanya sebelumnya apa dan bagaimana, akhirnya Pak Bandiman menceritakan bahwa sebelumnya anaknya makan sate dan juga makan makanan basah tersebut. Akhirnya dokter meminta sampel makanan yang dimakan tersebut dicek dan diuji di laboratorium. Hasilnya memang benar di dalam makanan tersebut ada racun cyanida. Setelah itu Pak Bandiman menuju ke kantor polisi terdekat dan melaporkan kejadiannya. Awalnya polisi cukup kesulitan karena ini orderan tanpa aplikasi, juga si wanitanya nggak jelas bagaimana dan bagaimananya, asal usulnya hanya ketemu di jalan gitu aja. Namun untungnya ada sebuah titik terang, karena biasanya kan kejahatan itu pasti meninggalkan jejak ya. Nah, titik terangnya adalah alamat dan juga nomor handphone si pria tujuannya tersebut. Setelah itu, polisi mendatangi rumah tersebut, namun ternyata si pria memang tidak ada karena sedang dinas keluar kota. Yang ada hanya si istri dari pria tersebut, yang juga akan dijadikan saksi, dimintai keterangan. Nah, setelah si pria menyelesaikan tugasnya dari luar kota, dia kembali dan dia menjadi saksi. Betapa syoknya dia mengetahui bahwa paket makanan tersebut telah merenggut nyawa anak dari Pak Bandiman, si driver Gojek yang mengantarkan pesanan tersebut. Betapa bersyukurnya juga si pria dan istrinya bahwa mengetahui awalnya sebenarnya adalah mereka berdua lah yang menjadi target dari makanan tersebut untuk menghilangkan nafas dari pria dan juga istrinya tersebut. Nah, polisi bergerak selanjutnya mencari tahu ya melalui CCTV di kota, ya melalui digital forensik, dicari tahu posisi-posisinya. Akhirnya dapatlah titik temu terang, dan si pria yang dinas di luar kota tadi yang akan dikirimkan paket oleh Bandiman dari Pak Hamid tadi, dia ternyata mengenali lah si sosok wanita tersebut dan tahu rumahnya di mana. Ya tentu tahu. Akhirnya langsunglah dikejar dan si wanita tersebut ditangkap tanpa perlawanan. Awalnya wanita tersebut merasa senang karena dia pikir dia udah berhasil menghilangkan nafas
dari si pria juga berikut istrinya. Namun pada akhirnya si wanita tersebut syok karena ternyata dia salah sasaran. Justru yang menjadi korban adalah anak dari si pengemudi Gojek bernama Pak Bandiman tersebut. Anaknya menghembuskan nafas dan pergi untuk selama-lamanya. Aduh, gua agak-agak sedih nih menceritakannya. Nah, cerita selanjutnya adalah si wanita dan si pria ini saling mengenal karena mereka berdua menikah siri. Jadi si wanita merasa cemburu tentunya dengan si pria yang lebih memilih dengan istri sahnya. Akhirnya dia mencoba untuk merencanakan bagaimana caranya untuk menghilangkan nafas si pria tersebut, dan dia akhirnya mendapatkan cara dengan meracun yang memang dijual bebas di e-commerce. Akhirnya dibeli. Dan kebohongan itu tidak akan bisa bertahan lama karena kebohongan hanya akan ditutupi oleh kebohongan lain, dan akhirnya buntu. Akhirnya si wanita tersebut mengakui bahwa memang dia merencanakan penghilangan nyawa tersebut untuk si pria dan juga istrinya. Kasus ini udah ditutup, udah disidangkan dengan penuh tangis dan juga terseduh-seduh. Si wanita tersebut minta maaf kepada Pak Bandiman juga istrinya karena salah sasaran dan salah target. Dan si wanita tersebut melalui pengadilan di Yogyakarta dijatuhi hukuman selama 16 tahun. Nah, itu cerita dari Pak Bandiman yang menerima orderan offline. Dari sini kita belajar bahwa memang kita benar butuh duit. Ya, tapi apapun itu segala-galanya kalau bisa ya gunakanlah aplikasi. Kalau tanpa aplikasi ya kita harus dengan orang yang memang kita sudah kenal, kita udah biasa. Jangan ketemu orang di jalan terus mau-maunya gitu kan. Kita nggak tahu ya paket yang kita antarkan itu apa dan bagaimana. Akhirnya kan jadi begini, sangat menyedihkan. Gimana menurut kalian? Apakah ada pelajaran lain yang bisa kita ambil? Silakan tuliskan di kolom komentar, kita saling berbagi. Juga jangan sampai kejadian-kejadian ini menimpa kita, karena kita harus belajar dari kejadian-kejadian ini untuk menjadi pengalaman dan lebih berhati-hati lagi. Oke, itu aja sebuah cerita dari Pak Bandiman yang gue ceritakan. Beritanya juga udah banyak di mana-mana, kalian bisa cari aja di Google atau di media-media. Ini gue kebetulan aja lewat di timeline gue dan gue merasa tertarik, juga gue merasa sedih dengan kejadian ini, turut berduka cita untuk keluarga Pak Bandiman dan istrinya. Semoga anaknya mendapatkan tempat terbaik pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Juga kalian yang like, share, dan subscribe. Sangat berterima kasih banget atas kontribusi kalian yang oke banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.